sampai kayak wah melampaui yang kita awal itu, meninggal berapa ratus orang. Itu katanya sih gara-gara sudah divaksin, tapi nggak menjaga ini protokol. Jadi menganggap sudah nggak ada, karena lagi kasus besar-besaran di India. Ya kita tetap waspada nih, saya sampaikan Bapak Ibu ya, kita jaga, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Faslun, adapun fasal, wa yalzamu, dan wajib fil mayyiti, atas mayit, arba'atu asya, apa 5 perkara. Jadi kepada mayit itu masih punya kewajiban. Yang punya kewajiban siapa? Yang hidup. Masa yang mati? Apa kewajibannya? Pertama, husluhu, memandikan. Jadi mati itu menyebabkan najis, jadi maka harus dimandikan, gitu ya. Maka jenazah orang meninggal harus dimandikan. Yang kedua, watakfinuhu, mengkafanin, sudah dimandikan, dikafani. Yang ketiga, wassalatu alaihi, disolatkan, solat untuk mayit. Pertama mandi, dikafani, disolati. Yang keempat, wadafnuhu, dikuburkan. Jadi kewajiban orang hidup atas orang mati itu ada itu. Maka ini beberapa disebut namanya fardu kifayah. Kok ada orang mati nggak ada yang mandikan, nggak ada yang ngafanin, nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang ngubur, dosa itu sekampung. Kasihan tuh jalan sendiri kan nggak mungkin. Makanya orang tuh nggak boleh sombong, karena mati nggak mungkin dia jalan sendiri. Itu diantaranya gitu. Saya mau mati coba nyari kuburan dulu. Nggak bisa itu. Jadi mesti butuh bantuan orang. Sejahat-jahatnya orang butuh bantuan, sebaik-baiknya orang butuh bantuan orang. Sehebat-hebatnya orang pasti butuh bantuan orang, nggak mungkin sendirian. Wasnani, ada 2 hal, 2 golongan mayit, layu ghassalani, yang tidak perlu dimandikan, walayu shalla alaihima, dan tidak perlu disolatin. Ada 2 jenazah yang nggak perlu disolatin, nggak perlu dimandikan. Yang pertama, asyahidu, orang mati syahid, fi ma'rakatil musyrikin, dalam perang melawan orang-orang kafir musyrik. Orang-orang musyrik, orang-orang perang melawan orang-orang yang menentang agama Allah. Perang, bukan nggak perang Bapak Ibu. Ini orang-orang itu loh yang pikir ngebom terus mati syahid. Mati syahid gimana? Mati sangit yang benar. Kan nggak perang. Kan aneh itu, bayang nggak perang ngebom, merasa dia bela agama Allah, kan aneh. Oh ini nggak perang, tenang-tenang mereka ibadah. Bahkan ada orang, ada hadis begini, mal'unun, terlaknat orang yang menyakitin tetangganya muslim atau tidak muslim. Jadi punya tetangga nggak muslim itu nggak boleh loh disakitin. Nggak boleh. Makanya saya kadang-kadang orang mikirnya gimana, atau ngajinya kurang atau gimana itu ya. Terus merasa benar bikin bom di gereja di mana, kayaknya orang Nasrani kayaknya dibunuh aja semua gitu kayak. Jadi dia kayak pengen hidup sendirian. Bapak Ibu, rasanya gini lah, Allah tuh Maha Kuasa. Kita itu nggak usah nafsu banget, semua orang di dunia itu musuh itu semua. Nggak usah nafsu banget lah. Ngajak adalah ngajak Islam, ngajak iman, itu aja. Didengar syukur, nggak didengar ya kita ajak lagi gitu. Ini maksain, ini dolim, ini kafir, dibom aja dibunuh. Lu gimana itu? Masya Allah. Itu ya syahid dalam perang. Ingatnya perang, bukan pokoknya orang kafir harus bunuh, salah. Perang. Yang kedua, yang nggak perlu dimandikan, ini penting nih.
wasiqtu ladzi lam yastahilla shorikan, bayi yang keguguran yang nggak sempat teriak, nggak sempat nangis. Nah, bayi itu nangis apa teriak? Nangis ya. Keluar tuh nangis dulu apa teriak dulu? Ini yang pernah lahiran gimana sih? Nangis. Jadi kalau ada bayi yang belum sempat keguguran, belum sempat nangis, itu nggak perlu dimandikan. Itu ada dua hal yang nggak perlu dimandikan. Ya langsung dikubur saja. Wa yughassilul mayyitu witron. Orang kalau memandikan jenazah itu sebaiknya ganjil. Jadi memandikannya ganjil. Misalnya 3 kali, 7 kali, pokoknya ganjil. Memandikannya ganjil. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun, sebaiknya di awal nyiramnya air itu pakai daun apa tak? Sider. Kalau daun apa itu? Daun bidara. Di sini ada nggak bidara? Biasa nggak di sini yang mandiin jenazah pakai daun bidara itu? Sabun. Langsung kita sabun. Sekarang nggak ada bidara, adanya sabun. Sabun. Wa fi akhiri syai'un minan kafur, dan di ujung akhirnya dikasih kafur. Kafur itu kapur barus itu, wewangian. Makanya kenapa diganti sabun dianggap sebagai ganti dari wewangian itu. Padahal sunnahnya itu pakai daun sider itu, kemudian pakai kafur. Wa yukafanu, dan dikafani fi salasati aswabin bidin, dikafani sebanyak 3 lapis kain putih. Laisa fiha qamisun wala imamatun, enggak usah dikasih gamis, enggak usah dikasih surban. Gamisin dulu, surbanin enggak usah. Wis langsung aja gitu. Ada Bapak Ibu, ada. Saya pernah ketika mengadakan pelatihan pengurusan jenazah itu di daerah pedalaman sana, Maluku. Jadi mereka itu nama caranya macam-macam. Dikasih sepertinya bukan sorban. Kain kafanya itu disobek sedemikian rupa, dimasuki, nanti ditutupin, gitulah kira-kira. Semacam-macam lah orang kita. Yang penting itu minimal, ini kan minimal. Dibungkus 3 kali pakai kain putih, nggak usah pakai sorban, nggak usah pakai gamis, nggak usah pakai gamis. Gamis itu bahasa Arabnya komis, gamis. Karena misalnya orang Mesir namanya kof itu gola, gamis gitu. Padahal komis. Wa yukabbiru alaihi 4 takbiratin, salatnya itu dengan 4 takbir. Yaqra'ul Fatihah, membaca surat Fatihah ba'dal ula, setelah takbir yang pertama. Ini salat jenazah ya, sudah hafal lah saya kira. Yang pertama takbir Allahu Akbar, baca Fatihah. Wa yusalli 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati, kemudian setelah takbir yang kedua baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa yad'u lil mayyit ba'da tsalitsah, setelah takbir yang ketiga mendoakan mayit. Doanya apa? Allahumma hadza abduka, boleh. Ini yang panjang ya. Allahumma hadza abduka wa banu abdaika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna. Panjang ya, pernah hafal gitu enggak ada? Kita Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang paling gampang.
Allahumma innahu nazzala bika wa anta khairum manzulin bih wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabih wa qad ji'naka raghibina ilaika syafa'alah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridhaka wa qihi fitnatal qabri wa adzabah wafsah lahu fi qabri wa hafil ardi an jambayhi wa laqihi bi rahmatikal amna min adzabik hatta tab'atsahu aminan ila jannatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah. Kayaknya saya aja belum hafal juga. Jangan aja kalau segar. Kali-kali harus begini. Wa yaqulu fil rabi'ah Allahumma la tahbarul, setelah takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fitlana wa lahu wa yusallimu ba'da rabi'ah. Setelah itu baca salam. Wallahu